Oke, shalom pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita mau terus bersyukur dalam segala keadaan, karena kita percaya Tuhan terus menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Tuhan terus menyertai hidup kita, dan tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita, tidak pernah sedetik pun Dia membiarkan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena keajaiban-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini yang menjadi kerinduan hati kami, untuk kami terus tinggal di dalam kasih-Mu, tinggal di dalam kebenaran-Mu, menikmati keajaiban-keajaiban-Mu, menikmati kemurahan-kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah. Sungguh perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Bahkan apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan apa yang akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Supaya hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu.
di tanganmu.
dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami seperti bencana di dalam tangan-Mu yang ajaib, Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, ambilkan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi mari katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
kerinduan hati kami, biar hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebagaimana firman-Mu berkata, biarlah perbuatan baik-Mu dilihat semua orang, dan Bapa di surga dipermuliakan. Sebab itu baharui dari hari ke hari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bentuk hidup kami, karena hidup kami bagaikan bejana di dalam tangan-Mu yang ajaib. Supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami tahu dan kami percaya, tidak ada cara lain untuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau, selain kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup bertekun di dalam firman-Mu. Karena firman-Mu adalah diri-Mu sendiri Tuhan. Sebab itu semakin hari kami mau semakin serupa dengan Engkau. Dengan cara kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Sehingga perkataan kami, perbuatan kami, bukan dari keinginan daging kami, tapi semata-mata apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan adalah firman-Mu. Dan itulah yang akan membuat kami jadi sama seperti Engkau. Sehingga Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami yang seperti Engkau. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu lagi di dalam Engkau. Kami berkumpul di dalam nama-Mu dan Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk Engkau bentuk, Engkau ajar lagi. Dan kami mau taat melakukan firman. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman. Tolong kami untuk memahami firman, untuk percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan terima kasih, kami siapkan hati kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan Heng. Terima kasih teman-teman di pagi hari. Firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita bahas di Mazmur 119 ayat 43 dan 44. Saya bacakan 43. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Pagi hari ini pemazmur mengatakan kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya jangan mencabut perkataan firman dari mulutnya. Kita naik ke atas satu ayat di ayat 42 yang kemarin sempat kita bahas bersama Pak Kas. Supaya aku dapat memberi jawaban kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Pada saat orang mencela kita, pada saat orang mengatain kita, pada saat orang menjelek-jelekan kita, tetapi kita mempunyai respon benar karena kita percaya dengan firman Tuhan. Jadi pada saat kita memiliki respon benar dan kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam mulut kita, jadi kita bisa menyatakan kebenaran, menyatakan firman Tuhan kembali pada saat orang mencela kita. Jadi pemazmur sangat percaya kalau untuk berkata-kata
kata yang tidak kembali membalas kepada orang lain. Jadi pagi hari ini firman kebenaran dalam mulut ini bisa juga setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain, menguatkan orang lain, atau mendoakan orang lain bisa, dan juga bisa juga pujian penyembahan kepada Tuhan. Jadi firman kebenaran dari mulut ini bisa juga pujian penyembahan yang selalu kita naikkan kepada Tuhan. Jadi suatu permohonan supaya kita tuh setiap hari perkataan yang kita keluarkan, ucapan yang kita keluarkan itu adalah firman kebenaran, bukan perkataan-perkataan sia-sia, bahkan atau perkataan-perkataan hampa atau perkataan yang kosong yang selalu mungkin perkataan-perkataan yang seperti kita bahas mungkin kita menyakiti hati orang. Nah, jadi Mazmur berharap supaya setiap hidup kita tuh selalu mengungkapkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita terus mengisi kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Jadi apa yang akan kita keluarkan itu terus adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi di samping dengan perkataan-perkataan hampa atau perkataan-perkataan yang kosong gitu, yang perkataan-perkataan sia-sia, seperti saya baca di firman Tuhan di Matius 12 ayat 36, saya baca sedikit, Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kadang-kadang perkataan-perkataan sia-sia yang kita keluarkan itu bisa menyakiti orang, dan juga kadang-kadang kita cuma asal ngomong, tapi ucapan-ucapan yang kita katakan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Nah, dan Tuhan juga berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum gitu loh. Jadi melalui perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan itu akan membuat kita tuh dihukum, bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya balik lagi ke Mazmur 43. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Dan juga saya dapatnya di satu lagi ya, di 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Melalui perkataan kita ini, kadang-kadang orang lain bisa menilai kita ini hamba Tuhan, kita ini orang kebenaran, kita ini orang yang hidup di dalam Tuhan atau bukan gitu loh. Jadi saya dapat di 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi orang lain tahu gitu loh, orang lain mengenal kalau perkataan kita tuh yang kita ucapkan tuh firman Tuhan. Jadi orang lain tahu, oh ya ini adalah orang hidup di dalam Tuhan gitu loh. Jadi melalui perkataan kita itu sangat penting menentukan siapa kita. Jadi pemazmur berharap supaya Tuhan jangan mencabut kebenaran ini. Yang pada dan juga hari ini saya mau minta bantu teman saya yang lain, kira-kira ada kesaksian nggak perkataan-perkataan sia-sia yang pernah kita lontarkan sebelum kita kenal kebenaran firman Tuhan.
Mungkin saya sebelum lempar ke Pak Heri bisa minta Pak Joni, bisa Pak ya? Silakan John. Lewat kok. Halo. Oh, Joni KL, Joni Samuel, sorry John. Ya, kalau pagi ini saya kan dapat dari ayat firman ini supaya apa? Lewat kita berpegang pada perintah Tuhan, lewat kita renungan firman tiap hari, ini pembenaran diri kita itu dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Ya, saya kan punya kesaksian lah itu, dimana kita menghadapi orang yang mencela kita gitu kan. Ya, itu kan ya saya pernah pinjam uang sama orang itu kan. Jadi tiap kali dia telepon, apapun dia ketemu yang dia ngomongin itu caci maki, marahin kita terus gitu kan. Sampai istri saya bilang, kok ada manusia seperti itu gitu ya, lah, yang setiap perkataannya menyakiti gitu kan. Nah, tapi ya karena kita punya firman, kita renungan tiap hari, akhirnya kita tidak membalas perkataan dia gitu kan. Jadi itulah yang saya dapat, ya memang firman Tuhan itu sangat membantu kita dalam kehidupan ini menghadapi manusia yang macam-macam gitulah, supaya kita tetap sabar menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini kan banyak orang yang mungkin ya karena pergaulan dia tidak bagus, akhirnya dia taunya cuma caci maki gitu kan. Jadi memang firman Tuhan itu sangat membantu setiap kehidupan kita gitu. Oke. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih John. Ada lagi? Mungkin saya bisa minta bantu Pak Johan. Ada yang perkataan atau ada kesaksian? Silakan Pak Johan. Yang kalau saya dapat, sebenarnya kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu beromdeo, kita dapat sesuatu yang baru terus soal firman. Jadi kalau Pak Heri ngomong tuh respon otomatis kita tuh berubah gitu, nah respon hati, respon perkataan. Jadi kalau saya dapatnya gini, kalau saya kan berdagang, jadi kalau kerja saya dagang kan, jadi kalau saya tuh sepi, saya sering mengeluh, saya ngerti lah artinya kalau dagang tuh lagi sepi kan. Nah jadi kalau saya jalan-jalan tuh kan lihat ada pedagang yang sepi di pinggir jalan tuh kan, kalau dulu saya ngomong kasihan yo sepi yo mereka yo, kasihan yo. Nah, tapi begitu berjalannya waktu, begitu dengar firman, harusnya kita jangan mengeluh, harusnya kita memberkati gitu. Nah, jadi kadang istri saya di mobil kan, saya ngomong kan, aduh kasihan yang tukang itu, tukang es itu sepi sekali dia ngomong. Kau tuh jangan kasihan be, katanya, kata istri aku, berkati dia. Oh jadi yang saya dapat perkataan firman tuh harus selalu keluar dari mulut kita. Jadi kalau saya ketemu uh, tukang apa yang sepi, berkati Tuhan supaya ia laku. Jadi kalau ada kita jalan di mobil kan, kadang-kadang kan ada koplet tuh kan yang kadang-kadang kurang ajar gitu. Nah, stop sembarangan, duduk sembarangan, ngambil penumpang sembarangan. Kadang-kadang kita emosi kan, ini, aduh orang ini seperti punya dia sendiri jalan ini. Biasanya begitu saya ucapkan. Tapi kadang-kadang kalau kita sering dengar firman, jadi kita dapat, oh, tidak boleh kita ngomong itu. Harusnya kita ngomong, alah, sudahlah, dia ingin mencari uang kan. Jadi dia harus cepat, dan itu, ya sudahlah, berkati Tuhan, koplet itu supaya laris, supaya banyak penumpang, sehingga dia tidak berjalannya baik. Walaupun dia ugal-ugalan, ya sudahlah Tuhan, dia kan mencari uang. Jadi kita selalu respon otomatis kita itu memberkati gitu. Nah, yang saya dapat kalau dulu kan saya sering kasihan, sering ngutukin. Jadi lambat laun karena yang kita dengar firman, yang kita selalu firman, jadi
respon otomatis kita berubah. Dari pikiran, dari tingkah laku, dari perkataan itu dikit-dikit berubah tanpa kita sadarin, kok aku bisa begitu ya, kok aku bisa lebih sabar, kok aku bisa berkata-kata baik gitu. Nah, kok aku bisa responnya benar walaupun kadang sering salah, tapi kita cepat sadar, oh saya salah, minta ampun lagi. Jadi ibaratnya memang firman tuh apa namanya, baik bagi kita, mengubah karakter kita lambat, semakin semakin baik gitu. Nah, itu aja yang saya dapat. Oke, terima kasih Ko Johan. Jadi Ya, firman Tuhan yang kita dengar, saya firman Tuhan saya yang kita boleh, renungkan. Oh, Ibu silakan Bu. ya boleh menyambung Pak Johan tadi ya. Boleh Bu. Saya pernah baca dan saya praktekkan tapi belum selalu ya. Jadi kita praktekkan begini, kalau kita keluar rumah ya, dalam 10 menit apa yang kita lihat itu kita berkati. Kita mengeluarkan doa berkat. Untuk misalkan kalau dari rumah saya ini ya, karena di sini sepi ya, dalam 10 menit paling saya ketemu satpam. Nanti di depan lagi ketemu satpam gitu ya, baru ketemu orang lain, orang pejalan kaki atau naik sepeda atau nah itu kita berkati orang-orang itu. Nah itu mungkin perkataan memberi berkat itu kalau kita praktekkan bisa membuat kita juga terberkati ya. Itu. Amin. Makasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, Jadi kalau kita perkataan kita memberkati itu kadang-kadang membuat semangat kita juga. Misalnya berkati Tuhan, orang itu biarlah laris laku, diberkati. Kita merasa memiliki semangat juga. Tapi kalau kita mengeluh, kasihan ya, kasihan. Jadi kita kasihan dengan dia, kita mengasihani diri kita sendiri juga. Jadi belajarlah kita kata-kata itu memberkati, kita memberkati orang, kita diberkati, kita memiliki semangat, kita memiliki iman gitu. Nah, iman yang baru kalau saya dapat. Oke, terima kasih Ibu, terima kasih Ko Johan. Kira-kira ada teman yang lain lagi yang mau memberi kesaksian melalui perkataan atau memberkati orang-orang lain melalui perkataan kita, yang dimana hari-hari kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga biarlah firman Tuhan terus yang keluar di dalam perkataan hidup kita. Kita mau terus sama-sama belajar, terus mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi mungkin Ibu Niriati Nababa nih ada mau menyampaikan Ibu? Iya Pak, selamat pagi. Pagi Bu. Saya mau sedikit kesaksian tentang perkataan seperti yang Pak John tadi. Kan kerjaan saya tuh kreditin barang. Lalu dia punya hutang orang jemaat juga sih, anak Tuhan. Kita datang ke rumahnya, dia malah marah-marah. Kalau marah-marah begitu dia malah maunya banyak bicara gitulah yang menyakiti hati. Tapi sebenarnya saya mau balas gitu ya, mau balas perkataannya, tapi saya tiba-tiba diingatkan oleh firman Tuhan, aku setiap pagi ikut doa, aku sudah tahu firman, kalau aku balas, aku sama aja bodohnya dengan dia. Tapi memang di hati jujur sakit, sedih, kecewa, bahkan sampai di rumah pun aku menangis. Tapi aku bersyukur gitu lewat firman Tuhan, memang firman Tuhan ini bisa membuat kita, mengubah kita ketika kita mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan akhirnya saya cerita sama pemimpin rohani kami di sini, aku menangis dan akhirnya dikuatkan, dia bilang apa, "Sudah, kamu tenang, kamu berdoa, nggak usah kamu pikirkan, datang sama Tuhan, percayalah pembelaan Tuhan akan nyata." Itulah yang menguatkan saya hingga akhirnya pulang ke rumah saya bisa tenang, bahkan saya bisa duduk diam, saya bisa mempercayai firman Tuhan bahwa firman Tuhan tuh setiap firman Tuhan pasti tergenapi dalam setiap hidup kita orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Itu sih yang dapat saya sering punya pengalaman seperti itu sih, Pak. Saya selalu disakiti, saya nggak mereka yang punya hutang kepada saya, tapi mereka yang mencaci saya, mereka yang menghina saya, mereka yang ngata-ngatain saya, bahkan banyaknya saya tersakiti oleh jemaat, orang-orang gereja sendiri sih, bahkan pelayan Tuhan sendiri full time. Tapi aku belajar mengampuni dan aku belajar mau jadi pelaku firman. Itu aja sih, saya diberkati lewat sharing-sharing Bapak Ibu setiap pagi yang saya dengar, ternyata yang saya alami, belum sebanding dengan yang Bapak Ibu alami terkadang. Saya Terima kuat sampai hari ini, itu juga karena kesaksian Bapak Ibu yang saya dengar. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu selalu percaya kalau di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan kemenangan. Karena Ibu respon yang benar dan juga Tuhan pasti menggenapin apa yang menjadi kerinduan Ibu. Oke, mungkin saya bisa kembalikan kepada Pak Heri. Izin kok. Oh iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya merasakan ikut Koram Deo tiap pagi ini banyak sekali manfaatnya untuk saya pribadi. Dan saya juga merasakan memiliki komsel, bisa sharing dengan sesama teman, dengan pimpinan rohani kami pun itu sangat membantu untuk saya. Saya tidak orang yang gampang untuk berkata-kata kasar kepada orang lain. Kalau di rumah biasa ya, kalau ngomel sama anak, ngomel sama suami mah itu biasa. Nah, saya justru punya respon ketika mendapatkan satu masalah atau berhadapan dengan yang menyakiti hati saya respon saya itu sering tidak baik. Saya jadi memikirkannya berlarut-larut, bahkan saya sampai tidak tidur dan sempat ketergantungan dengan obat tidur juga seperti itu. Tapi puji Tuhan, ketika saya sudah bergabung dengan Komsel beberapa tahun ini, saya bisa belajar untuk respon benar, khususnya dengan renungan kita terakhir-terakhir ini seperti itu. Singkat cerita, sebulan yang lalu saya bercerita dengan pimpinan rohani kami di Komsel. Saya punya masalah di pekerjaan. Saya terbiasa menghadapi staf saya yang kalau ketemu saya itu nunduk-nunduk, takut-takut seperti itu. Dari 15 tahun saya memimpin selalu seperti itu. Nah, tiba-tiba ini saya ketemu dengan staf yang arogannya tinggi sekali. Jadi nggak cocok dengan saya, melawan, setelah itu bikin-bikin status, baik di Facebook ataupun di WA. Nah, sebulan yang lalu tuh saya nggak bisa tidur. Saya pikir ini anak keterlaluan. Dia dari staf biasa, saya angkat jadi pejabat, saya usulkan jadi pejabat. Tiba-tiba dia ngadep saya ngomong begini, saya nggak perlu jabatan ini. Buat saya begini. Pokoknya intinya menyalahkan saya. Pulang dari kantor saya nggak bisa tidur. Nah, setelah itu saya sharing dengan Pak Ramli, dengan Bu Ramli. Begitu saya sharing dengan mereka, saya tenang. Saya pikir begini, untuk apa saya berespon salah? Respon saya harus benar untuk apapun yang terjadi. Nah, tapi saya belum punya hati untuk memanggil yang bersangkutan, untuk menegur yang bersangkutan. Kemarin pagi saya teleponan dengan Bu Ramli. Bu Ramli kebetulan di Jakarta. Kata-kata Bu Ramli menguatkan saya, yang penting responnya harus benar. Begini. Dan itu sangat memberkati saya. Puji Tuhan, akhirnya jam 3 sore kemarin di kantor, saya bisa panggil yang bersangkutan. Saya ajak bicara, saya bisa kontrol emosi saya sebaik mungkin, walaupun respon yang terjadi di luar harapan saya. Jadi saya berharap, saya bertanya begini, apa masalahmu dengan saya? Apa salah saya menurut kamu? Kalau saya memang ada salah, saya minta maaf. Kalau saya sengaja, tidak sengaja, apapun kesalahan saya minta maaf. Itu kalimat pembuka saya. Menurut saya sebagai seorang pemimpin, saya seperti itu udah luar biasa kalau menurut saya ya. Dia di level terendah, di jabatan di kantor kami, dia level terendah sebetulnya. Saya sebagai pemimpinnya bisa begitu. Tapi saya belajar untuk merespon benar. Dia menjawab saya dengan suara bergetar dan tinggi, sampai ujung-ujungnya tidak ada masalah.
Kata dia begitu. Saya tanya 3 kali, ada masalah? Kalau memang ada masalah, sampaikan tidak ada masalah. Artinya masalah yang saya bahas kemarin tidak selesai. Puji Tuhan, walaupun nggak selesai, respon saya bisa benar. Saya tetap bisa sukacita. Saya sampaikan terakhir dengan dia. Kalau tidak ada masalah, saya berharap kita bisa bekerja secara profesional. Apa yang harus saya tahu, tetap saya harus dapat. Saya sampaikan begitu. Sampai akhirnya mereka keluar. Dia keluar dari ruangan saya. Saya sempat berpikir begini, jangan sampai saya nanti malam nggak bisa tidur. Kebetulan suami juga lagi di kebun. Biasanya kalau ada suami, saya bisa masih cerita. Nah, kalau ini mau ngomong sama siapa, saya pikir. Nah, masalah kedua datang lagi. Saya dihambat untuk ikut diklat kepemimpinan. Sedangkan ketika saya lelang jabatan di bulan Desember kemarin, saya menandatangani satu surat pernyataan, jika 6 bulan saya setelah dilantik, saya tidak ikut diklat kepemimpinan ini, saya harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala dinas. Nah, saya berjuang, berusaha mencari tempat dilaksanakan diklat. Puji Tuhan ketemu satu tempat yang melaksanakan diklat untuk tahun 2021 untuk tanggal 1 April ini, selama 3 bulan di Bukit Tinggi. Tapi ternyata rencana saya itu tidak semudah itu. Saya yakin Tuhan akan tolong saya, tapi sampai detik ini saya belum melihat pertolongan Tuhan itu, tapi saya yakin apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Singkat cerita, kemarin intinya saya dihambat untuk ikut diklat ini oleh seorang kepala badan yang memang harus dia yang memberikan pengantar. Saya sudah menghadap dengan Pak Bupati sudah ACC, sudah mengatakan prioritaskan Dokter Yana berangkat pertama. Ternyata saya dihambat. Sampai sore kemarin, surat rekomendasi untuk saya berangkat tidak dibuat juga. Bahkan kepala badan ini bercerita ke yang lain bahwa dia merasa tidak nyaman kalau saya berangkat. Intinya dia nggak pengen saya berangkat. Yang ada di gambaran saya, kalau saya tidak berhasil berangkat, berarti bulan Agustus. Bulan Agustus ini saya harus mengundurkan diri dari jabatan saya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, walaupun saya terganggu awalnya, tapi saya telepon suami saya cerita di telepon dengan suami, akhirnya saya merasa saya kuat. Kalau memang Tuhan bilang tempat saya sudah nggak di situ, ya udah, nggak apa-apa. Kalau memang saya harus mundur dari tempat itu, nggak apa-apa. Berarti bukan di situ lagi tempat saya menurut Tuhan. Dan saya rasa percaya nggak percaya, tadi malam 9:30 saya masuk kamar, saya berdoa, habis berdoa, saya tidur nyenyak. Dan terbangun barusan karena bunyi alarm, jam 5 kurang 5 menit, saya pikir mau ikut Koramdeo seperti itu. Artinya yang saya lihat dari diri saya, komunitas sel, kemudian Koramdeo tiap pagi ini sangat membantu saya untuk berespon benar terhadap apa yang terjadi di sekeliling saya. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Yosia mau menyampaikan sesuatu, Pak. Ya, mungkin jadi topik doa aja nanti, Pak. Oke, supaya Pak. didoakan, ya, supaya segala sesuatunya kita tetap berharap sama Tuhan lah, ya. Memang kalau buat saya sih bukan suatu kebetulan, memang ya Tuhan pingin menguji kita, Tuhan ingin membangun kita terus supaya kita terus berpengharapan kepada Tuhan, Pak. Itu aja, Pak. Oke, pada saat Bu Riana respon benar, maka hatinya pun plong dan juga kehidupannya juga pasti akan lebih baik. Oke, saya serahkan. Ada yang lain? Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan kesaksian juga? Silakan. Kalau ada, saya serahkan kepada Pak Heri. Silakan, Pak. Kalau aku sih dapatnya ya dari pemazmur ini, biar apa yang menjadi kerinduan pemazmur itu adalah kerinduanku, bahwa kita wanita ya nggak bisa dibohongi lah pokoknya. Kalau kadang-kala kita ngomong itu hendak memenuhi kuota ya gitu ya. Tapi saya lebih terus belajar melalui pemazmur ini bahwa kita harus sampai kepada menjadi teladan dalam perkataan.
teladan dalam perkataan. Saya selalu berpegang prinsip bahwa kita bisa dipercaya itu melalui perkataan kita, apa yang kita omong. Nah, itu yang selalu saya pegang. Nah, jadi untuk apa? Bagaimana kita terus bisa berkata benar ya? Balik-balik dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, kalau kita berpikir, kita tahu bahwa sumber kebenaran itu adalah firman, maka itu pasti yang keluar itu adalah kebenaran. Karena seringkali juga kita mendengar bahwa apa? Orangnya enggak kok, dia cuman apa? Jahat di mulut aja, hatinya enggak. Itu kan prinsip dunia ya. Nah, hari ini belajar lagi bahwa apa yang kita katakan itu bersumber dari hati kita, dari pikiran kita. Jadi tidak ada bahwa dia hanya jahat di mulut atau dia ngomongnya memang begitu. Tetapi hari ini saya lebih belajar lagi untuk berkata-kata itu lebih berpikir lagi. Bahwa sebelum ngomong itu harus dipikirkan dulu. Karena apa yang kita omongkan itu keluar dari pikiran, dari hati kita. Itu aja sih. Oke, jadi maksud istri saya, wanita itu kan satu hari memang kuotanya 15.700 kata. Rasanya kalau belum ngomong banyak itu rasanya belum selesai. Tapi biarlah perkataan-perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan firman. Jadi hari ini ya kita diteguhkan melalui kesaksian-kesaksian ketika firman Tuhan itu ada dalam hati kita, karena kita bertekun dalam firman, maka respon otomatis kita itu pasti akan berbeda. Karena sekali lagi seperti Matius 15 ayat 18 mulai, di situ dikatakan bahwa dari hatilah muncul semua perkataan-perkataan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat, dan sebagainya. Oleh sebab itu kita bersyukur ketika kita terus bertekun dalam firman Tuhan, maka respon otomatis kita pasti akan berubah. Dimulai dari cara kita berkata-kata. Seperti apa yang dialami Ibu Riana, apa yang dialami Ibu Miati, apa yang dialami Pak Joni Samuel tadi. Kalau dulu kan seperti Efesus pasal 5 ayat 4. Karena kita dulu hidup di dalam kegelapan, ya firman Tuhan katakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dulu mungkin perkataan kita adalah perkataan yang sia-sia yang harus dipertanggungjawabkan seperti Hengki tadi. Perkataan kita dulu adalah perkataan yang sembrono, atau mungkin seperti kesaksian Ibu Riana tadi, sebagai pemimpin kita bisa arogan. Nah, tapi bersyukur karena firman Tuhan yang merubah hidup kita, firman Tuhan yang ada dalam hati kita. Sehingga respon otomatis kita ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin orang tua, ngadepin karyawan, ngadepin bawahan, ngadepin atasan, ngadepin siapapun. Ketika kita hidup bertekun dalam firman, dan firman yang ada dalam hati kita, maka saya percaya respon otomatis kita, dan itu dimulai dari kata-kata kita, itu bukan kata-kata yang meruntuhkan, tetapi kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menyakiti, tetapi kata-kata yang menyembuhkan. Jadi pagi hari ini ya kita diteguhkan oleh firman Tuhan, ganti perkataan arogan, sembrono, kosong, sia-sia, perkataan kotor, itu diganti dengan kebenaran firman. Nah, itulah yang harus kita lakukan, bertekun dalam firman. Apapun yang dilakukan suamimu, perkataanmu harus perkataan berkat. Apapun yang dilakukan istrimu, yang menurut engkau salah, bahkan seperti yang kemarin saya katakan, terkadang tanpa sadar mungkin dalam hal-hal ringan, karena praktek firman itu harus dimulai dari keluarga. Suami ngomong, masakanmu hari ini tidak enak, wah responnya seperti apa? Atau sebaliknya istri ngomong, oh ini marah-marah begawenya. Nah, bagaimana respon kita ketika kita dicela seperti itu oleh pasangan terdekat kita? Karena
Tapi saya percaya kalau kita adalah orang-orang yang bertekun dalam firman, hati kita dipenuhi dengan firman, maka perkataan kita adalah perkataan firman. Oke, itu saja yang ingin saya mau teguhkan. Jadi yuk renungkan firman Tuhan terus, supaya hati kita diisi firman, sehingga perkataan dan perbuatan kita adalah firman, hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan, orang-orang melihat, wih, dulu si A ini tukang marah-marah, sekarang ngomongnya sudah lemah lembut. Dulu si A ini ngomongnya carut-marut, nggak karuan, tapi sekarang ngomongnya kata-kata yang membangun. Nah, seperti itulah seharusnya kita dikenal hari-hari ini, Bapak Ibu. Oke, silakan. Pak Yusya mau tambahkan? Udah, pas Pak. Oke, silakan Hengki kalau begitu. Selamat datang, ada beberapa orang yang saya lihat baru, ada Caroline, ada Cedian dari kemarin, terus yang hari ini capek impact ini siapa ya? Ada Johnny KL juga, selamat bergabung. Terus, oke, itu saja seperti yang baru. Dan kita boleh ajak semua teman-teman kita yang ada di kontak kita, Bapak Ibu ya, supaya mereka juga mengalami perubahan hidup karena firman Tuhan yang terus diterima setiap hari. Oh, boleh kesaksian dikit kok? Boleh. Suka saya kesaksian. Jadi, shalom kawan-kawan semua. Kemarin saya dapat pengalaman kan, kemarin pagi, saya tuh suka makan nasi gemuk. Jadi kalau pagi-pagi itu beli nasi gemuk lah. Terus ada kadang ingat anak, ingat siapalah, saya pasti beliin. Terus kemarin perginya sama deh. Si Bibi ya. Halo. Ya, halo. Aduh. Kameranya tutup ya. Iya, sorry. Jadi lanjut. Jadi kemarin saya beli makan dulu, nanti baru bungkus. Pas yang dibungkus itu saya mau request porsinya agak kecil, jadi agak murah gitu ya. Misalnya kalau biasa 8.000, saya minta goceng aja lah untuk anak-anak tuh. Bibi itu paling makan nasi dikit, daripada terbuang beli dikit aja. Langsung dimarahi sama bapaknya. Kalau setengah tuh 7 kata dia, langsung jutek gitu. Padahal aku langganan udah lama. Terus kalau beli, maaf omong bukan sombong, nggak dikit, banyak gitu kan. Selain beli nasi, beli kue, kadang kasih ke tukang, pokoknya banyak aku beli. Tiba kemarin tuh, kalau beli itu nggak bisa segini, jutek langsung. Malu juga digituin. Waduh, aku bilang, waduh gondok. Nasi itu sebenarnya kalau aku makan habis itu. Kemarin tuh mie cabenya udah aku habiskan, saking jengkel makan juga tapi kan. Kesel. Tapi aku nggak berani ngomong sama suami, masih gengsi kan, gengsi. Sampai di jalan tuh pas si Andi ada kirimin video bangunan pipanya bocor, stres juga ke situ. Cari-cari pipa. Terus suami aku kalau lagi sharing di motor tuh kan, dia nanya. Jadi aku jujur lah, aku tuh lagi kesel kok. Kok kesel ngapo? Bapak tadi itu marahi aku. Oh, kok kesel katanya. Oh, jadi aku sama suami tuh aku nggak segan-segan menceritakan apa yang aku alami. Terus dia selalu nguatin. Dia selalu kasih pandangan yang positif. Jadi karena suami yang paling dekat, suami yang selalu memberi pengaruh yang positif. Jadi membuat aku jadi berespon benar juga kadangan. Kan dia pikir orang jual nasi itu 8.000. Kau mau minta 5.000 lagi. Sudahlah, cincailah maksudnya gitu. Nah, basenglah, jangan terlalu. Karena dia pikir dia harus bangun pagi, prepare nasi, kacang, segalanya kan orang repot kalau jual sarapan kan. Jadi sudahlah, jangan kayak itunya. Kita kadang lebih-lebih pun bisa kasih orang. Masa 3.000 pun kau mau minta bungkusi 5.000 punya nasi, katanya gitu kan. Aku agak malu digituin sama suami, tapi aku pikir, yo juga ya, pengalaman kan, kalau jual sarapan pagi itu repotnya setengah mati. Belum urusin kompor, minyak, segala macem kan. Tapi masih juga jengkel, tapi proses dari pagi sampai siang tuh karena kerja juga kan, akhirnya rasa tuh bisa terobati, dan tuh juga nggak jengkel-jengkel lagi karena suami memberi pengaruh yang baik. Suami tuh kasih ngajarin tuh yang
nggak main nyeletuk gitu. Nah, kau tuh juga gini. Biasanya kan ada cara menasehati yang kayak itu, padahal maksud hatinya nggak gitu. Tapi aku dapat suami yang dia bisa kasih nasihat yang lemah lembut, sehingga hati aku yang keras, yang kayak batu nih, bisa ngelumer gitu. Itu be kesaksian. Thank you. Mantap Rudi. Good. Nah, itu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menyejukkan. Itu timbul dari hati yang dipenuhi dengan firman. Coba kalau suami istri sama-sama tidak tinggal dalam firman, saling panas-panasi, yo memang kelewatan dia tuh. Sudah tahulah kita langganan setia beli banyak, kita pindah tempat lain, memang cuma dia yang jualan. Nah, itu kan iya. beda, kan? Benar, bisa be kita berespon kayak itu kok, tapi dia tidak. Tapi kalau ada firman dalam hidup kita pasti berubah. Ya malahan nyagil lagi semalam. Jadi besok beli nasi gemuk lagi dah. Belilah, jangan tidak dihabisin, rugi. Beli kok, kami. Oh yo, bantu doa teman-teman, semoga kami di perjalanan jalan ke Jambi hari ini, rencana mau balik ke Jambi lancar-lancar, tidak ada halangan. Okay. Itu beli sarapan dulu nasi gemuk tempat ibu tuh. Jangan lupa memberkati. Amin. Ya, kasih lebih hari ini, kasih ceban. Rencana. Begitulah hidup yang diubahkan oleh firman ya. Memang sesaat, respon sesaat, seperti saya bilang, kadang kita seperti pesawat kena turbulensi, itu bisa goncang, nggak apa-apa. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan firman, ketika kita dinasehati firman, kita pasti akan cepat stabil lagi. Jadi antara respon sesaat dan respon otomatis, itu yang terus dilatih. Tapi sekali lagi kalau ada firman, apalagi perkataan-perkataan pasangan kita itu perkataan yang membangun, meneguh. Wow, nikmat rumah tangga itu. Ya, jadi saya ada teringat satu ayat di dalam Amsal 29 ayat 18 begini bunyinya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi kita harus tahu bahwa orang-orang di luar Tuhan, ya buat seperti Ayen, ya mereka adalah orang-orang liar. Ya seperti yang Pak Kas kemarin ngomong, orang-orang liar. Jadi di sini kita tahu bahwa kita pun yang sudah dalam Tuhan terkadang bisa liar, apalagi orang yang tidak dalam Tuhan ya. Jadi harap-harap maklum lah. Cuma pesan nasi gemuk satu. Oke, jadi sebagai penutup, kan kita punya nilai di Pelita yang diajar berulang-ulang, bukan soal salah atau benar, yang penting respon. Karena terkadang kan kita nggak tahu kenapa pedagang nasi gemuk itu hari itu bisa jutek. Nah, memang mungkin dia salah, mungkin kita benar, tapi kalau respon kita salah, ya situasinya jadi salah. Nasi nggak dimakan, sayang kan? Nah, tapi kalau kita respon benar karena firman Tuhan, perkataan kita benar, maka damailah sepanjang hari. Nah, tapi bersyukurlah seperti yang cerita ada suami. Jadi setengah hari lah paling tidak galau. Tapi ketika ada perkataan-perkataan yang menyejukkan, nah sukacitalah pagi ini beli lagi. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Hengki. Oke, kita tutup doa sepakat kita. Oke, Lia silakan. Mari kita bersepakat untuk doa sepakat kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat perusahaan CSH di Bungo Tuhan yang sedang dilayani oleh Manhulu. Kau bukakan jalan Tuhan agar dapat dibuka komsel di sana dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Temenggung suku anak dalam di Bukit 12 Tuhan. Biarlah Engkau berkenan menjamah hatinya Tuhan, agar ia juga membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidupnya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat pembangunan gereja di Kirana saat ini Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan buat pembangunan rumah-Mu di sana Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Buyung Christian. Ia rindu Tuhan untuk bekerja di maskapai penerbangan sebagai pilot. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau membukakan jalan pintu baginya, tidak ada satupun yang dapat menutupnya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat orang tua dari Pak Heri yang saat ini sedang sakit lambung Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi Tuhan. Kuasa pemulihan terjadi dalam hidup ibu dari Pak Heri Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat pemulihan, buat kesembuhan yang saat ini terjadi dalam tubuh Pak Simon Tuhan. Biarlah selalu Engkau pulihkan Tuhan tubuhnya saat ini yang sedang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk Ibu Dr. Yana ya Tuhan. Kiranya Allah yang memberikan sukacita, damai sejahtera senantiasa Tuhan. Biarlah tidak ada satu situasi atau keadaan apapun yang mengambil sukacitanya, mengambil kebahagiaannya Tuhan. Biarlah Bu Dr. Yana memiliki damai yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah di dalam pekerjaannya Tuhan, kalau Ibu Dr. Yana harus mengikuti diklat kepala dinas Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Allah yang berkarya di dalam kehidupan Ibu Dr. Yana Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan memberi jalan keluar, Engkau akan membuka pintu Tuhan. Untuk Ibu Dr. Yana bisa mengikuti diklatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Jacia. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati hidupnya Tuhan, sehingga hatinya terus melekat kepada Engkau, hatinya yang haus dan rindu untuk jiwa-jiwa di air hitam Tuhan. Allah sendiri yang membuka jalan di air hitam Tuhan, sehingga orang-orang di air hitam bisa datang kepada Engkau. Mereka boleh mengenal Engkau melalui Ibu Jacia Tuhan. Berkati tangannya Tuhan yang melakukan pekerjaan-Mu ini Tuhan. Berkati timnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ayen dan Korudi Tuhan. Biarlah mereka Kau berkati sepanjang perjalanan mereka ke kota Jambi sepanjang hari ini Tuhan. Allah yang melancarkan perjalanannya, kendaraan mobil yang dipakai Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Semua apapun yang direncanakannya di Jambi, Allah yang berkarya, Allah yang memimpin, Allah yang memberkati Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur juga Tuhan di pagi hari ini kami juga membawa bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan terus beracara atas bangsa kami Tuhan. Tuhan terus pulihkan keamanan atas bangsa ini. Tuhan juga terus pulihkan ekonomi atas bangsa Indonesia ini juga Tuhan. Dan juga kami berdoa biarlah pandemi di atas bangsa ini juga Tuhan. Hari demi hari akan lebih membaik Tuhan. Melalui vaksin juga Tuhan. Pandemi ini akan dikurangin ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan yang memberikan keamanan, Tuhan yang memberikan kedamaian Tuhan. Biarlah setiap orang-orang atau setiap penghulu-penghulu udara ini memecahkan bangsa ini Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biarlah mereka akan terus membawa bangsa kami ini lebih baik lagi ya Tuhan. Melalui kehidupan atas masyarakat di bangsa ini juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin di daerah-daerah kami juga, bahkan di pelosok-pelosok juga Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan juga nyatakan dalam hidup mereka akan memimpin setiap masyarakat dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya minta tolong Ibu Mirianti tutup dalam doa, Bu. Bapak Surgawi, kembali kami mengucap syukur
Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Bapa yang sungguh sangat memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami sudah boleh berkoram deo bersama-sama saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih, terutama untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah hari ini dari pagi, siang, sampai sore malam nanti kami senantiasa bergantung kepadamu. Terima kasih Bapa, kami yang akan perjalanan, hamba akan pergi ke kota Surabaya ya Tuhan untuk vaksinasi yang kedua. Mohon perlindungan Tuhan dalam perjalanan. Juga teman-teman semuanya dalam segala aktivitasnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan melingkupi kami semuanya dalam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Nasi gemuknya nanti kirim sini ya, nasi gemuk. Oh ya, tolong kirim ke Surabaya. Ya.